Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abbas Afwan, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Baik teman, sahabat Abbas Afwan dimanapun berada, doa saya semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap melakukan aktivitas sehari-hari. Teman, sahabat Abbas Afwan ya, perkembangan P Network saat ini, tapi ke depan kita nggak tahu. Saat ini memang banyak orang yang kecewa ya, banyak orang yang kecewa karena menunggu tanggal 14 Maret yang katanya open mainnet, ternyata masih belum. Ya. Kenapa belum? Itu hanya core team yang tahu. Tapi kalau dari penjelasan-penjelasan yang kita dapat, pidato-pidato ya yang disampaikan langsung oleh Nicholas, permasalahannya adalah masih banyak pioner yang belum KYC. Itu adalah sebuah permasalahan. Itu satu. Permasalahan yang kedua, utility dan ekosistem masih belum berjalan dengan baik. Ya. Jadi untuk khususnya KYC, ini sudah nggak ada alasan lagi. Kenapa saya katakan nggak ada alasan lagi? Karena core team telah membuka aplikasi secara besar-besaran untuk orang yang KYC. Jadi KYC akbar, KYC yang terbuka. Sekarang di grup manapun kalau kita berbicara, orang menyatakan, terima kasih saya sudah KYC, saya sudah KYC. Saya belum KYC karena ada permasalahan akun dan lain sebagainya. Mungkin permasalahan handphone dan lain sebagainya. Tapi intinya KYC masal telah dibuka. Jadi udah nggak ada alasan lagi gitu. Kemudian bagaimana dengan utility dan ekosistem? Nah ini jadi permasalahan besar untuk kedepannya. Dalam pidato Nicholas, beliau mengatakan kalau ingin cepat open mainnet, harus segera terbangun utility dan ekosistem. Memangnya ada apa dengan utility dan ekosistem? Yang pertama, ya tingkat kepercayaan itu tadi. Jadi utility itu tingkat manfaat dan kepercayaan terhadap CoinP itu sendiri. Ini masih belum terbangun. Kenapa? Ya karena masih banyak pioner-pioner yang menunggu, kemudian menyimpan CoinP-nya, tidak mau keluar, ya menemuin teman-temannya, melakukan barter walaupun kecil, ini masih belum terjadi. Jadi kalau memang CoinP ini ke depan mau cepat open mainnet dan ini harus cepat berharga, harganya tinggi, kita harus melakukan barter walaupun kecil, kecil nyata ada dan bermanfaat. Yang penting nilainya harga konsensus itu. Kalau semua orang melakukan barter walaupun kecil, tapi nilainya nilai konsensus, 314, 159, mungkin beli satu barang yang kecil, apa jam tangan, mungkin atau satu kotak Indomie, 10 kilo beras, dengan nilai 0,00 sekian, ini salah satu, ya kita sudah membangun ekosistem. Kenapa? Tingkat utility-nya sudah mulai muncul, orang mulai yakin, orang tahu manfaat CoinP itu seperti apa. Jadi teman, sahabat Abbas Afwan ya, dari kemarin gagalnya open mainnet, banyak teman-teman pionir kita yang menghentikan penggalian petir. Salah satu tuh terjadi di Vietnam. Di Vietnam itu tadi awalnya satu grup, satu komunitas itu ada 300 orang, terakhir katanya hanya tinggal 10 orang. Banyak rekan-rekan teman-teman pionir yang di Vietnam menghentikan klik petirnya karena merasa kecewa, sudah menjelang 4 tahun tapi belum ada tanda-tanda. Teman sahabat P Network, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman ya, kenapa Nicholas mengulur-ngulur waktu, menahan situasi sampai betul-betul perkembangan P Network itu tingkat kepercayaan masyarakatnya muncul. Jadi saat ini kenapa si Nicholas ya, core team melarang menjual CoinP ya. Jika ini diperbolehkan, jika ini dilakukan dapat izin, saya beryakin lebih dari 60-70% pioner akan menjual CoinP-nya. Kalau rame-rame secara massal orang menjual CoinP, ini harganya akan jatuh. Jatuh dan merosot sehingga CoinP nggak punya nilai. Tetapi oleh core team, oleh Nicholas, dilarang menjual CoinP. Ini salah satu menjaga asetnya, menjaga CoinP itu nanti nilainya berharga. Kenapa Nicholas tidak memberi restu kepada exchange yang telah berani ya membeli CoinP?
Sampai terakhir Atlantis itu berani membeli QNP sampai $35.000. Ini keren abis. Ya, jadi memang betul-betul exchange menawarkan siap membeli QNP. Tetapi kalau ini dilakukan, direstui oleh Nicholas, maka nilai QNP anjlok. Lebih dari 60% rame-rame semua pionir menjual QNP karena dia sudah tahu harganya. Sedangkan QNP diciptakan adalah sebagai uang digital, alat tukar, alat bayar. Bukan diperjualbelikan QNP ini. Jadi teman, sahabat P-Network ya, kita juga harus ngerti, harus memahami kenapa QNP Network diciptakan oleh Nicholas. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah sebagai uang digital ke depan nantinya. Dan ini kemungkinan besar karena 230 negara mengikuti perkembangan ini. Tetapi bagi orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak mengerti, ini menghentikan penggalian petir. Jadi saya ingatkan kepada teman sahabat P-Network dimanapun berada, kita jangan ikuti mereka. Kita tetap tenang, tidak sepenuhnya bergantung kepada QNP. Kita harus melaksanakan tugas rutin kita seperti biasa. Semangat untuk kegiatan rutin itu perlu ditingkatkan. Tapi kalau untuk penambangan ini cuma klik aja. Kemudian kalaupun kita sudah bergabung dengan P-Network, tidak lain tidak bukan mencari teman, mencari komunitas, ya, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Teman sahabat Abah Safwan, ya, saya ingin mengingatkan kepada kita pionir semua. Seandainya nanti terjadi open mainnet dan QNP sudah memiliki harga, saya ingin berpesan tidak menghambur-hamburkan QNP, tidak belanja sembarangan. Kecuali satu, teman-teman beli emas. Kalau emas kita beli, kita simpan sampai kapanpun ada harganya. Tapi kalau mobil kita beli, dalam tempo 1 jam keluar dari showroom, harganya berkurang 20%. Kalau kita beli rumah, iya kalau bisa kita tempatin. Kalau nggak bisa kita tempatin, takut rumahnya nanti sia-sia. Tapi kalau emas, begitu dibeli, disimpan, ini aset yang luar biasa. Teman sahabat P-Network dimanapun berada, kita tetap solid aja, kita tetap kompak. Pertahankan QNP kita tidak dijual. Kalau dijual, resikonya di-ban nanti. Koin kita dihanguskan oleh core team. Karena QNP tidak boleh dijual. Yang sudah menjual, itu urusan mereka. Yang belum menjual, simpan dan tahan itu. Teman sahabat P-Network dimanapun berada, tetap terus cari informasi yang akurat dan terbaik. Kita ikuti saja, mudah-mudahan sesuai pidato Nicholas bulan Juni open mainnet. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.